Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu kembali dengan saya, Ibu Jumiati, dalam pelajaran matematika. Silahkan kalian simak penjelasan Ibu ya, tetap semangat ya. Bagus. Persamaan irasional ya. Pada materi ini kita akan mempelajari tiga bahasan yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama adalah tentang bilangan irasional ya, anak-anak, tentang bilangan irasional. Yang kedua adalah konsep persamaan irasional. Yang ketiga adalah penyelesaian persamaan irasional. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi dengan tujuan sebagai berikut ya. Silakan kalian perhatikan pada slide berikut ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat memahami definisi bilangan irasional. Yang kedua, siswa dapat memahami konsep persamaan irasional. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan penyelesaian dari persamaan irasional. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Sekarang kita ke bilangan irasional ya, definisi dari bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Tidak dapat, anak-anak ya, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Jadi dengan kata lain, bilangan irasional ini ya, bilangan yang kalau dinyatakan dalam bentuk desimal seperti akar 2, nah ini adalah 1,414 dan seterusnya ya Nana. Kemudian akar 3 seperti ini. Jadi bilangan irasional ini jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, dia dalam bentuk pecahan desimal, maka bilangan di belakang komanya tidak terbatas dan tidak berulang. Seperti itu ya. Dan tidak dapat kita nyatakan dalam bentuk A per B. Sekarang lanjut ke persamaan irasional. Persamaan irasional adalah persamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Contohnya seperti ini, misalkan 3 akar X sama dengan 8. Ini adalah contoh dari persamaan irasional. Akar X tambah 2 sama dengan X. Ini adalah juga contohnya ya. Contoh yang lain misalkan bentuknya seperti ini. Akar 2X dikurang 3 sama dengan akar X ditambah 1. Ini adalah contoh dari persamaan irasional. Untuk menyelesaikan persamaan ini nanti ada syarat yang harus dipenuhi ya Nana. Yang pertama adalah syarat bilangan di bawah tanda akar lebih besar atau sama dengan 0. Jadi untuk bilangan-bilangannya di bawah tanda akar ini syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Kemudian syarat dari hasil penarikan akar, jadi untuk bilangan yang ada ini, misalkan X ini ya, syaratnya X ini ya harus juga lebih besar atau sama dengan 0. Jadi syarat untuk hasil penarikan akar. Kemudian untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan syarat yang ketiga, yaitu kita bisa menghilangkan akar dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya ya, sehingga kita bisa mensederhanakannya dan mendapatkan nilai X yang memenuhi pada persamaan irasional ini. Kita ke contoh ya anak-anak ya. Tentukan, contoh yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan irasional berikut ini. Contohnya adalah akar X tambah 2 sama dengan X. Nah, ini Ibu akan mencoba menjelaskan ya, bisa kalian perhatikan. Jadi kita akan menjawabnya ya, kita menggunakan sifat-sifat syarat-syarat yang ada tadi ya, yang ada pada persamaan tadi. Nah, ini warnanya ini. Kita jawabnya di sini. Nah, kita jawab.
Yang pertama sini ya, yang pertama kita ambil sifat yang pertama dulu ya anak-anak. Ibu atur dulu pen tabletnya ini. Ya, ini kita jawab ya. Yang pertama, sifat yang pertama dulu ya, sifat untuk bilangan di bawah tanda akar ya. Berarti X tambah 2 ya, X tambah 2 ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka kita bisa menuliskan X lebih besar, positif 2-nya dipindahkan jadi negatif 2. Ini syarat yang pertama ya. Syarat yang kedua yaitu bilangan hasil dari penarikan akar itu harus juga lebih besar sama dengan 0. Berarti X ini syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, dari dua syarat ini harus memenuhi untuk penyelesaian dari akar X tambah 2 sama dengan X. Sekarang langkah berikutnya, langkah ketiga, Ibu tulis di sini saja ya. Kita akan mengkuadratkan. Kita kuadratkan kedua ruasnya, berarti akar X ditambah 2, ya kita kuadratkan sama dengan X pangkat 2. Nah, ini dikuadratkan ya, maka ini sederhananya adalah X ditambah 2. Sedangkan ini sederhananya adalah X kuadrat. Kita kelompokkan, kita pindahkan ke ruas ini positif X jadi min X, positif 2 jadi negatif 2. Kita faktorkan ya anak-anaknya. Ini X kuadrat, di sini X, sini X. 2 berarti 2 dikali 1. Supaya menghasilkan min 1 ketika ditambah berarti min 2 ditambah 1 ya. Sehingga ini adalah faktor dari X kuadrat dikurang X min 2. Kita cari nilai X yang memenuhi dari sini dulu. Berarti X ditambah 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 1. Sedangkan di sini X dikurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, dari nilai ini, X min 1 dan X sama dengan 2, kita akan melihat kepada sifat ini ya, kedua sifat ini apakah dia memenuhi ya. Jika dia memenuhi berarti ini adalah penyelesaiannya. Kita cek ke sini ya. X lebih besar sama dengan 0, berarti min 1 ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Sedangkan yang di sini X sama dengan 2 kita cek X lebih besar sama dengan 0, iya ya. X lebih besar dari min 2 juga iya. Jadi ini adalah solusinya. Jadi jawabannya jadi ya himpunan penyelesaiannya ya bisa kita tuliskan X demikian ya. Ini himpunan penyelesaiannya X sama dengan 2 ya. Oke, anak-anak kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian persamaan irasional berikut ini. Akar 2X tambah 11 sama dengan X dikurang 2. Kita tuliskan dulu untuk syarat yang pertamanya, yaitu syarat untuk bilangan yang diakarkan ya. Kita tulis dulu syaratnya. Kita tulis dulu syaratnya. Syarat yang pertama berarti untuk bilangan yang diakarkan berarti 2X ditambah 11 lebih besar sama dengan 0. 2X lebih besar dari min 11 ya. Berarti X lebih besar sama dengan min 11 per 2. Ini syarat untuk bilangan yang diakarkan. Kemudian yang kedua syarat untuk bilangan yang di ruas kanan, yaitu untuk pada penarikan akar ya. Maka syarat bilangan pada penarikan tanda akar juga harus lebih besar sama dengan 0. Kita tulis X dikurang 2 lebih besar sama dengan 0, X lebih besar dari 2. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi kedua syarat ini. Sekarang yang ketiga, langkah ketiga kita akan menyelesaikan persamaan irasional ini dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Kita tuliskan ya, kita kuadratkan.
2x ditambah 11 ya, kita kuadratkan sama dengan x dikurang 2 kuadratkan. Kalau ini hasilnya ya, kita kuadratkan, ini akan positif 11 kita pindahkan jadi min 11. Kita sederhanakan, x kuadrat min 4 min 2 min 6x, 4 dikurang 11 negatif 7. Selanjutnya kita cari nilai x dengan cara memfaktorkan. Berarti ini sini x ya, ini x. Kemudian ini 7, berarti perkalian bilangan apa yang hasilnya negatif 7 ya. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya negatif 6. Nah, Nana bisa memikirkan bilangan apa jika dijumlahkan hasilnya negatif 6 dan jika dikali hasilnya negatif 7. Berarti min 7 dan positif 1 ya. Sehingga bisa kita sederhanakan ya. Di sini tadi x tambah 1, x tambah 1 sama dengan 0, arti x-nya sama dengan negatif 1. Atau ya, di sini x dikurang 7 sama dengan 0, x sama dengan 7. Nah, dari kedua bilangan x tanda x ini bisa kalian ujikan ya, masukkan ke dua persamaan ini. Kita masukkan untuk x sama dengan min 1. Kita masukkan ini persamaan pertama memenuhi, untuk persamaan kedua ini syaratnya lebih besar atau sama dengan 2. Maka ini tidak memenuhi ya, ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi untuk syarat yang ini ya. Untuk syarat x lebih besar sama dengan 2. Sekarang untuk x sama dengan 7, apakah memenuhi kedua syarat? 7 lebih besar, iya memenuhi. Untuk syarat kedua, 7 lebih besar sama dengan 2, iya. Jadi bisa ditulis, jadi penyelesaiannya ya. Penyelesaian tulisnya x sama dengan 7 untuk soal kedua ini. Itu adalah jawaban untuk soal yang kedua, anak-anak ya. Jadi untuk kita bisa menyelesaikannya dengan memasukkan hasil x yang kita peroleh tadi pada dua syarat. Syarat pertama untuk bilangan yang akan diakarkan, syarat kedua adalah untuk bilangan yang pada penarikan tanda akar ya, atau bilangan yang ada di ruas kanannya. Itu penjelasan Ibu tentang materi dari persamaan irasional. Selanjutnya kalian bisa mencoba untuk menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan ya. Demikian penjelasan Ibu untuk materi persamaan irasional. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan Ibu tentang materi matematika. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Pesan Ibu, jangan lupa untuk senantiasa rajin belajar di rumah, membantu orang tua, dan senantiasa berakhlak yang baik. Jangan lupa ya, tetap semangat ya anak-anak. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.